Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masuk kepada surat ke-49, surat Al-Hujurat, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kamu mendahului Allah baina yadallah wa rasulih dan rasulnya, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan kamu meninggikan, tarfa', jangan kamu meninggikan aswatakum, suaramu, fauqa, di atas atau melebihi sautin Nabi, suara Nabi. Wala tajharu, dan janganlah kamu tajharu, mengeraskan suara kepadanya Nabi itu, kajahri, sebagaimana atau seperti jahri, kerasnya suara, ba'dikum, sebagian kamu, bagi sebagian yang lainnya. Antah bata, nanti terhapus, a'malukum, amalan-amalanmu, wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyadari. Sekedar untuk menjelaskan, ayat ini di antara sekian banyak sababun nuzulnya, sebab diturunkan oleh Allah, antara lain adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya setelah 9 tahun Nabi berada di Madinah. Maka datanglah kabilah-kabilah, suku-suku dari berbagai macam pelosok negeri Arab. Itu terjadi setelah Futuh Makkah, setelah Makkah dapat ditaklukkan, dikuasai. Maka ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Nah, di antara kabilah-kabilah, di antara suku-suku yang datang menemui Nabi itu ada namanya Bani Tamim. Mereka datang menemui Nabi. Lalu Abu Bakar Siddiq mengusulkan agar mereka mengangkat Ka'kab bin Ma'bad menjadi
pemimpin atau ketua mereka. Lalu Umar, itu Umar bin Khattab, juga menyarankan agar yang diangkat menjadi pemimpin Bani Tamim itu Aqra bin Habis. Mendengar itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Ma'aratta ila khilafi." Sebenarnya engkau wahai Umar hanyalah menginginkan untuk berbeda dan berselisih denganku saja. Aku mengusulkan si Ka'ka, engkau juga menyusulkan yang lain, si Aqra. Maksudmu hanyalah untuk sekedar menyelisih dan berbeda denganku saja, kata Abu Bakar. Kata Umar, ma'aratu khilafak. Aku tidak ingin menyelisihmu. Aku cuma mengusulkan. Maka kedua orang ini berdebatlah. Hatta irtafa'an aswatuhuma, sampai suara keduanya agak keras, meninggi. Maka berkaitan dengan itu turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Itu diantara sebab latar belakang makanya surat ini diturunkan. Apa pelajaran di situ? Biasa berbeda pendapat, berselisih, berlainan ide, itu biasa. Sampai ada yang saling meninggi suaranya. Di zaman Nabi juga ada terjadi begitu. Cuman beliau-beliau yang mulia ini, ya berbeda, berselisih itu tidak berkelanjutan. Sudah itu habis. Kembali mereka menjalin hubungan. Karena mereka menjalin hubungan, menjalin persaudaraan, ya didasarkan karena Allah. Itu bukan atau tidak membuat mereka bermusuhan, sakit-sakit hatian, tidak menjadikan mereka tidak saling tegur sapa. Begitulah sahabat-sahabat, berbeda, berselisih, kadang suaranya tinggi. Cuma yang tadi tidak sampai model kita ya kalau ada orang mendebat mantah tu tidak usah selesai, atau dua saja lagi, atau berbeda ide orang dengan kita, mukulah masam. Berarti jalinan persahabatan itu tidak didasari karena Allah. Karena yang namanya berbeda itu sudah wajar, seakan sudah sunnatullah. Orang Minang lelur kecilnya, kepala sama bulu, panapek balai lain, rambut sama hitam, pikiran berbeda-beda. Jadilah dulu orang Minang mengatakan ini, mengamalkan ayat ini. Cuman jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perselisihan, permusuhan, saling tidak tegur sapa, bahkan saling berbencian dan sakit hati. Ini yang tidak bisa kita. Kita itu kan awak itu kan kita. Dua orang sahabat mulia ini, Abu Bakar pengganti Rasulullah, khalifah pertama, Abu Umar pengganti Abu Bakar. Mereka damai, tidak masalah.
Ini pelajaran pertama. Kemudian dalam ayat ini, surat ini kan diturunkan di Madinah. Maka tergolonglah surat ini Madaniyah. Berisi tentang pedoman, aturan, petunjuk, bimbingan dalam kehidupan, dalam bermuamalah, dalam bergaul, termasuk etika, adab ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjurus ke situ. Sampai 5 kali disapa, dipanggil, diseru orang beriman. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ke-6, ayat ke-6, ayat ke berapa lagi? Ayat ke-10, ayat ke-11. Baru nanti ya ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Yang keenam baru manusia semuanya dipanggil. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Diulang-ulang 5 kali. Agar supaya orang beriman itu dalam bergaul, kata orang sekarang, dalam bersosialisasi dengan sesama muslim, karena muslim bersaudara, apalagi dengan Nabi, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana mestinya orang beriman itu menerima berita, menerima informasi. Bagaimana pula mereka itu bersikap kalau ada yang saling bertentangan, saling bermusuhan, dan seterusnya. Nah, mari kita awali. Yang pertama bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tuqaddimu. Jangan kamu mendahului berada di hadapan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Apa maksud mendahului atau berada di hadapan Allah dan Rasulnya? Yang pertama, bahwa jangan sampai lancang, berani mengemukakan pendapat atau sampai pula memutuskan suatu hukum, mengharamkan, membolehkan dan menidakkan, dan membikin aturan dalam Islam, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskannya dalam Quran dan Sunnah Nabi. Nah, janganlah sampai kamu itu langsung memutuskan bagaimana begini, begitu. Sama dengan Abu Bakar tadi. Hendaknya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kira-kira begitu. Rasulullah kan ada. Janganlah bertengkar. Biarlah Rasulullah yang menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Jangan dahulu pula. Jadi kita atau siapapun sebelum merujuk kepada firman Allah Ta'ala dan tafsirannya, sebelum merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah dan syarahannya, jangan kita dulu bikin
pendapat, memutuskan suatu hukum. Rujuklah dulu, pelajarilah dulu, tanyalah dulu. Sebab kalau kamu langsung saja mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini bagaimana, ini begitu, jangan-jangan kamu mendahului Allah. Jangan-jangan berbeda, berlainan apa yang kamu putuskan dengan apa yang telah difirmankan Allah dan apa yang telah disabdakan Rasulullah. Ini namanya mendahului. Makanya siapapun kamu, rujuklah, lihatlah, pelajarilah. Kalau tidak tahu, bertanyalah. Yang lancang-lancang begitu kan kami ini. Kami penceramah. Ditanya oleh jemaah, ditanya oleh orang lain tentang persoalan, tentang masalah, tentang hukum bagaimana begini, langsung saja dijawab tanpa merujuk, tanpa melihat. Tanpa menjadikan Al-Quran sebagai dasar dan dalilnya. Ini namanya tuqaddimu, kamu mendahului, yaitu berada di hadapan Allah dan Rasul namanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya jangan mendahulukan pendapat siapapun. Jangan mendahulukan pendapat siapapun. Berada di depan, di atas firman Allah Ta'ala dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, terjadi masalah, lalu bertengkar, berselisih, kata beliau, ikolah siswa ko, lamang ko kecil orang tua-tua siswa, iko kita terima turun temurun. Padahal sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran dan penafsirannya, dalam hadis Nabi dan syarahnya, begini keterangannya. Lalu kamu dulukan juga, iko sejak siswa, sejak nenek moyang lah turun temurun lah biasa iko kita kerja siswa. Berarti kamu lebih mendahulukan sejak siswa, mendahulukan nenek moyang, mendahulukan kebiasaan yang bertolak belakang, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu. Sering-sering terjadi seperti ini di masyarakat, karena sudah mentradisi, sudah menjadi kebiasaan, dan itu diterima semenjak dulu kala saat siswa suko. Orang bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan tafsirannya, dalam hadis dan syarahannya. Masih mempertahankan itu, berarti kamu telah mendahulukan pendapat, penjelasan, keterangan nenek moyang atau siapa saja di atas firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tuqaddimu, hukumnya haram. Kan santiang lo pada Allah Rasul. Nah, kau banyak terjadi di tampek-tampek tertentu. Kadang-kadang amai-amai kau. Amai-amai kadang-kadang.
Itu yang kedua tuh. Nah, termasuk mendahulukan kata guru, kata ustaz, atau kata liau. Tahu liau? Kolah liau nana mengecek wah. Jadi kalau liau mengecek itu memang tidak ada dasarnya, atau jelas-jelas bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran setelah dijelaskan oleh ulama, apa yang dalam hadis Nabi setelah ada syarahan-syarahan hadisnya, ini kesimpulannya, kita dahulukan juga kecek liau. Berarti kita mendahulukan liau daripada Allah dan Rasulnya. Dua tu itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana juga disebutkan oleh ulama, kadang-kadang tanpa kita sadari kok, yaitu seakan-akan membantah, seakan-akan protes, atau seakan-akan apa yang telah ditetapkan Allah itu kurang pas, apa yang dijelaskan oleh Rasul itu kurang cocok, sehingga dia mengatakan, andai kalah begini ya, andaikan begitulah, bisa tak? Paham tak? Kita mulai amal. Nadanya seakan apa yang telah Allah firmankan itu tidak cocok, apa yang telah disabda Rasulullah itu tidak sesuai. Lalu kita masukkan ide gitu. Andaikan sabda Nabi itu tidak mangkuah kironya, itu berarti kita lah lancang namanya. Namanya lancang. Kenapa Nabi haramkan ini? Andaikan tidak diharamkanlah hanjiang lah, tentu kita bisa melihara hanjiang lah. Tiba kembali lagi, andaikan tidak haram lameh tu, semua tidak ada pakai. Berarti kita protes. Kita mendahulukan pikiran kita, ide kita. Itu kata Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Jangan dahulukan ide kita. Seakan-akan apun lah ada itu tidak cocok. Jadi berarti kita lebih mengedepankan jo ide kita, pikiran kita, pendapat kita, seakan-akan kita lebih santiang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga tu pendapat. Namanya mendahulukan. La tuqaddimu. Jangan kamu mendahului atau mendahulukan. Mendahului kita berada di depan. Kalau mendahulukan mengedepankan orang lain, pendapat orang lain, kata orang lain, pemikiran orang lain, hukum yang dibikin oleh orang lain. Namanya mendahulukan. Jangan kamu mendahulukan orang lain, siapapun makhluknya, berada di depan Allah dan Rasul. Seakan-akan itu lebih utama, lebih penting, lebih hebat. Lalu kamu dahulukan pendapat mereka, pikiran mereka, mengebelakangkan firman Allah dan hadis Rasul gitu. Tanpa kita sadari, kadang kita terjerumus seperti ini. Pernah kita dengar beberapa kali, andaikan Nabi Adam di surga juga, kan kita seakan-akan menyesali kenapa Allah menurunkan Adam. Tentu tidak cakap kita. Berarti kita, ide kita itu lebih bagus daripada meninggikan ide kita, pikiran kita. Makanya kita lihat kondak-kondak anda sekiranya di hadapan firman Allah Ta'ala.
Andai ke laki-laki dan kalian gua tidak penusi mau diciptakan Allah laki-laki mau kalian kau lah selesai dengan satu olahnya. Bantu akan selesai lo satu olahnya kan. Mendahulukan. Bisa mendahulukan, bisa mendahului. Dua tu pemahaman. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Apa bertakwa? Ya, laksanakanlah perintah Allah. Hentikan larangan Allah. Taati aturannya. Apa yang telah Allah perintah, jangan masuk ide wa. Nolah jadi dasarnya. Nolah qat'i keputusannya. Jangan dikemukakan jo alasan-alasan lain. Kecuali masalah hukumnya, keterangannya dalam Quran sifatnya umum. Atau masalah-masalah keduniawian, masalah kita. Itu lain masalah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, apapun yang Allah perintahkan, laksanakanlah. Apapun yang Allah, yang Rasulullah larang, ya hentikanlah. Itu takwa. Karena inti takwa adalah, inti makna takwa adalah laksanakan perintah, hentikan larangan, taati aturan. Wattaqullah. Jadi masuk anjo pikiran, ide-ide, pendapat atau lebih menulukan jo pemahaman padahalnya bertentangan, tidak cocok, tidak sesuai. Kita lebih mengedepankan jo pendapat daripada firman Allah yang lanjut-lanjut. Itu karena gitu haram hukum. Berarti ketika itu kamu tidak bertakwa namanya. Tidak bertakwa. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Lagi Maha mendengar perkataanmu, ucapanmu. Mengetahui apa niatmu dan hal keadaanmu. Kata-kata yang kita ucapkan yang terkadang mendahului atau mengedepankan firman Allah Ta'ala, hadis Rasulullah, ataupun apapun yang kamu komentari daripada firman Allah Ta'ala, seakan-akan komentar kamu itu lebih santi, yang lebih hebat loh dari firman Allah Ta'ala. Nah ingat, Allah Sami', Allah mendengar. Allah mendengar itu semua. Semua perkataanmu Allah dengarkan. Karena Allah Maha mendengar. Alim, Allah mengetahui. Termasuk mengetahui apa niatmu, apa tujuan, apa maksudmu. Dan Allah juga mengetahui bagaimana perbuatan dan tindak tandukmu. Tidak lepas daripada Allah. Maka jadilah inti ayat pertama, teguran. Teguran sekaligus peringatan, himbauan kepada segenap siapa saja yang beriman kepada Allah, agar jangan lancang, jangan berani-berani, jangan coba-coba mendahului atau mendahulukan mendahului Allah dan Rasul, atau mendahulukan siapapun daripada Allah dan Rasul. Tadilah kita terangkan hukumnya haram, kata menurut para ulama haram hukumnya, karena kita
hebat jadinya, sombong itu. Itu pelajaran. Kemudian perintah, mestinya kamu bertakwa, itu perintah. Dalam segenap urusanmu perintah, dalam segenap urusanmu bertakwalah kepada Allah. Perintah-perintah Allah itu bukan untuk dikomentari atau bukan untuk sekedar dipelajari, lalu dicampak, dibuang, lalu pendapat kamu dan pendapat orang juga yang kamu pakai. Kesimpulan ketiga, apapun yang kamu ucapkan, ingat, Allah mendengar, maha mendengar. Dan apapun perbuatanmu, ingat, Allah maha mengetahui. Hai orang-orang beriman, ingat itu. Itu jangan berani-berani mengatakan bagaimana, begini dan begitu atas nama Allah, atau menului Allah dan Rasulnya. Karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itu ayat pertama. Ayat pertama. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bicara kepada Nabi, maka rendahkan suaramu, karena kamu bicara kepada Rasulullah, utusan Allah. Jangan meninggikan, jangan mengangkat suara, dan jangan lagi berteriak depan Nabi. Tidak beradab. Karena Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal, bukan berarti ayat ini hapus. Ibu-ibu atau bapak yang ziarah ke pusara Nabi, itu tertulis atas, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ditulis seperti itu, bisa jadi antara lain agar orang jangan berteriak-teriak di depan kubur Nabi. Jangan mengangkat suara tinggi-tinggi di hadapan kubur Nabi, atau kamar Nabi, atau masjid. Itu masjid Nabi. Nabi ada di situ jasadnya. Ditulis, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Karena ibu nak ziarah mengkli, kami laki-laki ziarah. Tertulis. Di kota Nabi, di masjid Nabi, dekat kamar Nabi, di pusara Nabi, janganlah tinggikan suara. Walaupun Nabi itu sudah mati. Itu mana hakiki. Mana yang kedua bukan hakiki. Karena Nabi sudah mati, jangan kamu lebih tinggi pula ucapanmu, perkataanmu, pembicaraanmu di atas sabda Nabi, di atas sunnah Nabi. Tadi menului, sekarang jangan kamu berada di atas, mengalahkan suara Nabi, mengatasi suara Nabi, mengebawahkan suara Nabi. Nah, suara Nabi itu apa sekarang? Sunnahnya lagi. Sunnah Nabi itu kan berasal daripada ucapan Nabi, lalu ditulis oleh sahabat, dikumpulkan dalam buku. Ketika sunnah Nabi disampaikan, janganlah heboh, jangan hiru, jangan gaduh. Karena itu sabda Nabi. Berarti kalau kamu lebih tinggi pula suaranya pada hadis Nabi yang sampaikan, termasuk ayat. Karena ayat, la tarfa'u. Bisa dipanggil. Guru kita mengaji, ustaz kita mengaji, dibacanya hadis Nabi, kita memakai, kita hebohnya karena ayat. Suaranya suara buaya, tapi yang disampaikannya sabda Nabi. Kalau bahasa kasarnya jangan makai ya kalian. Kau hadis baca gue, jangan heboh aja. Sering-sering dalam pengajian kita begitu, tidak hormat kepada sabda Nabi.
Di titah raja saya keluar, titah raja keluar di kembang. Raja bertitah, semua yang mendengar duduk. Raja. Sabda Nabi dibacakan, kita ribut, kita heboh. Misalnya begitu. Atau kita lari, atau kita keluar. Orang menyampaikan sabda Nabi, siapa? Kalau ada urusan silakan. Kalau pekerjaan silakan, tapi lari saya tidak ada gunanya. Bahkan di masjid orang sininggi suara. Sabda Nabi dibacakan, hiru pikuk. Atau meninggikan pendapatmu. Bisa juga. Sabda Nabi ada. Kamu tinggikan pendapatmu. Kamu angkat pendapatmu di atas sabda Nabi. Kena juga gitu. Seakan-akan punya wak lebih kecek kita lebih pendapat kita lebih ide kita lebih daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum. Maka kedua-dua pusaka Nabi ini tak boleh kita meninggikan suara. Pertama, ketika Quran dibacakan, kita disuruh diam. Wa idza quri'atil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an itu, dengarlah dan diamlah. Artinya jangan keluar suara. Ini Al-Qur'an, ini firman Allah firman Allah Ta'ala. Ketika sabda Nabi yang dibaca, jangan kamu angkat suara kamu di atas sabda Nabi itu. Karena Nabi sekarang tidak ada. Beliau sudah meninggal. Dan kita bukan di kota Madinah. Tapi kita berhadapan dengan sabda Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi. Itu yang kenai kadang-kadang sebagian orang. Enggak payah sama doi itu. Kalau orang lain menyampaikan tidak percaya dengan suatu firman Allah Ta'ala. Kalau tidak gurunya menyampaikan tidak percaya dengan suatu hadis Nabi. Tidak percaya dengan firman Allah Ta'ala. Kau gurunya menyampaikan. Percaya dengan suatu hadis Nabi, gurunya menyampaikan. Kalau tidak betul. Salah. Ikulah bayo kaji. Maka secara langsung orang kolah dicuci otak. Halo? Paham kan? Payah? Menengkuk. Kulah kapanji lo payah namanya. Kapanji gumilang payahnya maya. Nak kasabda Nabi lo mah. Tiga kali. Santren lo. Termegah di Asia. Pakai kita potong kerja kalau lanjut selah. Berarti kalau tu kadimu nama tu. Terpaun, dah. Balik kita kerja. Iya. Jadi di lapangan basuh dua orang. Yang pertama, kalau ndak gurunya, ndak ustadznya, atau ndak kelompok, ndak golongannya nak baca ayat, nya nak mau dengar. Berarti ayat ko nambah tua dino, yang disampaikan oleh gurunya, kelompoknya, golongannya, atau orang yang ketujuhnya. Kalau orang lain ndak pas, seakan begitu. Begitulah hadis Nabi. Kalau hadis Nabi dibaca orang tak percayanya. Nak percaya, nak menyampaikan ke gurunya. Maka secara langsungnya lari ketika mendengarkan sabda. Dan Allah mengetahui alim. Balik kita ucapkan la tarfa'u aswatakum. Jangan kamu meninggikan suaramu mengatasi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mulanya dulu di zaman Nabi
Adalah orang yang langsung saya menyebut Nabi kau. Ya Muhammad begitu. Karih lolai, tinggi lo suara lolai. Tidak beradab, tidak bersopan santun, tidak berakhlak. Seakan-akan Nabi itu orang biasa saja. Padanya Rasulullah. Maka adalah nama ngarih-ngarihan suara, meninggi-ninggikan suara. Sebagaimana mereka bicara satu sama lain. Ya Muhammad. Wah, itu. Tapi katakanlah ya Nabi Allah, ya Rasul, untuk ta'zim. Ini namanya ta'ziman li qadri, untuk ta'zim hormat kita, mengagungkan posisi kedudukan beliau. Jagalah adab. Karena memang orang Arab ku adonan orang Arab pelosok, ada orang pegunungan atau orang Arab gurun itu memang bahasanya agak kasar. Sehingga tata kerama aku ndak ada. Nyapa Muhammad itu. Ini kita diajari, jangankan Nabi, jangankan Rasul, memanggil guru saja jangan dianggap yang guru itu model orang biasa saja. Ada pernah mau menghadiri suatu majelis. Batu hanya siswa semua kadang waduh. Siapa mainan. Tapi nanti lah menjadi ustad, menjadi ulama, bertemu di surau. Apa orang sang ngeceknya kan. Taburan sang murid-muridnya. Iko dulu memang kawanan ngeceknya. Tapi iko guru kami iko je. Hormati stage. Yang saya aja. So tengok mendengar. Kau guru. Baisi tengkuraknya. Baisi dadono. Ang siya. Kan ketek-ketek puluh tahun lampau enggak? Kan puluh tahun lampau. Sama kadang, sama main kelereng. Iyo kini enggak. Kok ulama guru. Betul. Ayo kan awak aku kadang-kadang mentang-mentang kawan orang apa? Oi, marilah. Padahal guru orang. Padahal ustaz orang, padahal ulama. Datang kau. Ambo nak guru loh. Di kampung yang ke orang jadi pengulu. Dah tua. Lalu dirangkai mau panggil-panggil nama. Tak beransang lain. Kak. Iko anak kakak ko. Kalau bangkit jadi tua, pengulu mah. Jangan kakak tu nama rendahnya, walaupun anak kakaknya. Tapi di kami gua pengulu gua. Yo bala dia muncul ni gua, itu kecil kayak gua. Lata biasanya. Jadi orang kalau digadangkan, gadangan. Bawalah ke Nabi cerita gua. Orang membawa Nabi ya Muhammad sih. Itu karihlo sororai. Karihlo sororai itu orang Arab pelosok. Nah, timbul teguran. Yang kedua, disitu sampai tanpa mau cabai tampaknya. Dan namo tidak bohong. Ada salah seorang guru mana? Bangku seorang kenya. Angku yuantahnya. Aduh situ anggota melancinya. Gaik ko kalau daki ambo ko guru ambo ko jadi pangkunya nak. Betul nyo mudo podo gaik. Tapi nyo guru. Ko ba mana lo buang gaik guru ambo ko nan kami guru. Di muko kami jan bangku kenyo angku kalamak dangku jam itu je. Hormat stek. Kalau nak gaya yang berhadapan, tumbuh mencari menengah. Begitu orang memuliakan. Nah, bagaimana kalau Nabi Muhammad dihina orang, dilecehkan orang? Nah, saya nak kata beransang. Wajar kita terberansang.
wajar kita tersimbaba, wajar kita berang. Itu Rasulullah, utusan Allah. Allah sendiri mengatakan, la tarfa'u wala tajharu. Jangan tinggikan suara, jangan mengareh-ngareh. Walaupun Nabi itulah meninggal, hadisnya, sunnahnya, ajarannya, tuntunannya, hormati itu. Jangan lecehkan. Itu kan hadis itu sabda Nabi. Bahkan ketika sabda Nabi dibacakan, dengarkan. Ketika hadis Nabi dibacakan, simak. Jangan tinggikan suara, jangan jaharkan, melebihi ajaran Nabi. Bisa tertangkap? Akibatnya kah? Antah bata a'malukum, nanti hapus amalanmu. Karena meninggikan suara, mengeraskan suara di hadapan Nabi, itu melecehkan, merendahkan, menganggap enteng Nabi. Bisa mengantarkan kepada kekufuran. Dan kamu tidak sadar, sebenarnya kamu sudah mengarah kepada kekufuran. Sebenarnya kamu sudah mengarah kepada penghapusan amalan-amalan kamu. Nah, boleh enggak enteng? Meninggikan suara, satu, bicara keras-keras, dua, dapat mengantarkan kepada kekufuran yang bisa membatalkan, menghapuskan amal. Kan bahaya tu. Andai kan muncul pertanyaan, jadi kalau hadis Nabi dibaca wak kareh-kareh banyak, walaupun kita tidak berhadapan dengan langsung, itu kan pesan perkataan Nabi, kan sabda Nabi. Betul nama bacaannya guru awak, ustaz awak, atau siapa nama bacaan. Kalau tetap kita itu sabda Nabi, tetap kita hormati. Karena itu perkataan Nabi, isinya pun petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, arahan-arahan dan nasihat-nasihat. Apakah batal lo amalan kita? Kalau kita bermaksud melecehkan, ialah kita lecehkan sabda Nabi. Kita anggap sepele, kita anggap enteng, kita cemeh sabda Nabi. Kan ayat. Kan Nabi yang sabda. Nabi yang sabda kan? Antah bata amal, nanti hapus. Bata itu hapus. Hapus amalanmu. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyadari. Cuman tentu kita harus menjelaskan sedikit bahwa maksud meninggikan suara di hadapan Nabi itu karena sombong, angkuh, jumawa, berkeras-keras di hadapan Nabi, bukan ingin merendahkan Nabi, bukan ingin mencemeh Nabi atau menganggap enteng Nabi. Tidak. Kalau memanglah tabi'an suara kareh, nah itu kebahaja lah. Lah bawaannya tak itun. Contoh, bawaan orang awak balain dengan bawaan orang Sumatera Utara. Di orang Sumatera itu suara kareh ke biasa kan. Coba kurang awak tersinggung awak, ada yang adik-adik udah. Memanglah bahasa lah tipe begitu. Nah, yang dimaksud meninggikan, menyombongkan diri, melebihi Nabi dan Rasul, atau kare-kare untuk menganggap sepele. Termasuk bukan meninggikan suara dalam artian hakiki, tapi meninggikan pandapek kita, kata kita di atas sabda Nabi.
Itu namanya mengangkat suara tu. Yo tu. Nah jale-jale ko hadis Nabi, sunnah Nabi. Nah, kita masih meninggikan juga pendapat kita, ide kita dan segala macam. Mantang-mantang kita orang santiang juga tinggian. Orang lecehkan sabda Nabi. Wak kare-karehnya mendapat kebenaran yang disampaikan oleh guru, padahal sampainya hadis Nabi. Karena juga. Nah, nanti batal amal kamu jika kamu membatu-batu orang beriman, sadarilah kau, pamil kau, nanti rusak, batal, hapus, pupus amalanmu. Selesai ke jiwa. 2 ayat. Lain ragu. Kalau tidak, kau namanya kajian adab, kajian akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran dan kepada hadis Nabi. Mestinya kita beradab kepada ayat-ayat Allah dibacakan dan kepada hadis Nabi-Nabi ketika dibacakan. Mudah-mudahan berfaedah lah untuk kita. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.